Bagaimana asal-usul iblis dalam agama Islam? Siapa iblis itu? Iblis, dia adalah makhluk dunia paling awal, yang diangkat sedemikian tinggi ke langit Allah, hingga saking tingginya tiada gelar yang mulia melainkan berada di belakang sayapnya. Dia adalah makhluk yang awal-awal membuat seisi langit merasa malu, karena ibadahnya yang sangat saleh. Dia adalah makhluk yang paling awal dari jenis makhluk yang memiliki keinginan bebas, namun dia bersikap seperti layaknya malaikat, patuh, menyembah, dan taat hanya kepada Tuhan semesta alam yang layak disembah, Allah. Ketahuilah, saking taatnya makhluk ini, sampai tiada sejengkal pun wilayah di bumi yang tidak pernah terkena sujudnya iblis kepada Allah. Dia adalah yang tercerdas dari kaumnya yang disebut jin, dan dia adalah yang terkuat pula dari kaumnya. Semua kelebihan itu adalah semata-mata pemberian Allah untuk memuliakan makhluk ini karena keteladanannya. Anda penasaran dengan seluruh kisah iblis laknatullah? Maka cerita ini akan menjadi sangat panjang, karena ini adalah tentang awal dari segalanya. Makhluk yang diangkat hingga ke langit ketujuh, kisah iblis laknatullah, dapat ditemukan dalam beberapa kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Mujalad 1, nomor 76-77, Tafsir Al-Hozin, Tafsir Al-Baghawi 1, nomor 1-48. Ada pula kitab Tafsir Marah Labid, atau yang masyhur dikenal dengan Tafsir Al-Munir, karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, serta dinukilkan dari Hasyiat As-Sawi atas Tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat terungkap. Konon iblis sebelumnya adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun, dan tawaf mengelilingi aras bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Yang dinamai Azazil sang ahli ibadah, dalam kitab Tafsir Imam Al-Ghazali dikisahkan bahwasanya, sebelum ada manusia, ada sekelompok jin yang mendapatkan amanah untuk menjaga dunia dan menjadi khalifah di bumi. Salah satu di antara mereka amat taat ibadahnya. Saking taat ibadahnya, dia tidak pernah berhenti bersujud di tiap jengkal di bumi hingga 1000 tahun lamanya, hingga dia mendapatkan julukan Al-Abid, yakni bermakna ahli ibadah. Setiap 1000 tahun Allah angkat derajat Al-Abid sebagai berikut, dan tiap langit diberikan gelar yang mulia padanya. Pada tingkatan langit kedua, diberi gelar Az-Zahid, kemudian di langit ketiga, namanya disebut Al-Arif, pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali, pada langit kelima, namanya disebut Et-Taqi, di langit keenam, namanya disebut Al-Kazin, dan pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa gelarnya sebagai berikut. Langit pertama Ar-Rafiyah, gelarnya ahli ibadah, Al-Abid. Langit kedua Al-Maun, gelarnya ahli ruku, Ar-Raki. Langit ketiga Al-Mazinah, gelarnya ahli sujud, As-Sajid. Langit keempat Az-Zahirah, gelarnya selalu merendah dan takluk kepada Allah, Al-Hashi. Langit kelima Al-Munirah, gelarnya selalu taat, Al-Kanit. Langit keenam Al-Halisyah, gelarnya bersungguh-sungguh dalam beribadah, Al-Mujtahid. Langit ketujuh Al-Ajibah, gelarnya sederhana dalam menggunakan sarana hidup, Az-Zahid. Bisa Anda bayangkan, banyak sekali gelar iblis itu seperti Anda punya semua gelar PhD di dunia, dan iblis mendapatkan semuanya. Dia sangat pekerja keras sobat. Barulah setelah 1000 tahun beribadah di langit ketujuh, Allah berikan dia nama Azazil, Panglima Besar Malaikat, sebuah nama yang menanggung beban yang teramat indah. Sekedar info, kata Azazil sendiri merupakan bahasa Arab kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Aziz, yang berarti terhormat, berharga, sangat kuat, dan Eil yang merupakan penamaan Allah di zaman Arab kuno. Azazil secara harfiah berarti makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Azazil terdiri atas Al-Azaz yang berarti hamba, dan Al-Il yang berarti Allah. Kata Al-Azaz berasal dari Al-Izzah yang berarti kebanggaan, atau kesombongan, atau dapat diartikan sebagai makhluk yang membawa kesombongannya milik Allah. Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api. Bisa kita sebut secara harfiah nama Azazil berarti makhluk Allah yang terhormat dan membawa kesombongan Allah bersamanya. Seorang makhluk yang sekarang dilaknat pernah menyandang gelar yang sedemikian mulia. Belum pernah ada makhluk dunia yang mencapai derajat ini sebelumnya. Wujudnya Azazil begitu indah. Dia dikatakan memiliki 4 sayap yang sangat rupawan dan harumnya semerbak. Wajahnya pun begitu elok sehingga tiada satupun makhluk akan bosan memandangnya. Dia juga diangkat sebagai Sayyidul Malaikat, imamnya para malaikat, dan dia juga merangkap sebagai Kazinul Jannah, bendaharawan surga. Setiap kali Azazil berdoa selalu mustajab hingga sampai-sampai para malaikat senantiasa meminta doakan dari Azazil untuk segala kebaikan. Doanya selalu terkabulkan dalam sekejap. Tiada satupun penghuni langit mulai dari yang pertama hingga ketujuh yang tidak memuji namanya dengan gelar-gelar yang indah. Dikatakan Azazil berada di antara malaikat-malaikat ini hingga 120.000 tahun lamanya, dan beribadah bersama mereka di senantiasa waktu.
Di salah satu riwayat lain menyebutkan prestasi Azazil alias iblis sebagai berikut. 1. Iblis sebagai penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. 2. Iblis pernah hidup bersama bergabung dengan malaikat selama 80.000 tahun. 3. Iblis diangkat menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun. 4. Iblis menjadi pemimpin malaikat Karobiyun, malaikat-malaikat paling utama, dalam waktu 30.000 tahun. 5. Iblis melakukan tawaf, mengelilingi Arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 tahun. Jadi, keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah Allah dalam kurun waktu antara 120.000 sampai 185.000 tahun lebih. Jadi, dengan banyaknya kemuliaan itu, bagaimana ceritanya Azazil berubah? Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan di salah satu gerbang surga. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu, tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut, itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil. Setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil, mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Sayangnya, atas suratan nasib, Azazil tidak meminta keselamatan dirinya sendiri, dan tak ada yang mengetahui bahwasanya di Lauh Al-Mahfuz nama Azazil telah tertulis Al-Kafir Al-Malun, iblis inkar terkutuk. Peristiwa ini sesungguhnya menjadi pertanda kejadian besar, dan hingga sampailah pada suatu ketika para malaikat dikumpulkan dan Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Surat Al-Baqarah, ayat 30. Mendengar firman ini, Azazil menjadi tidak tenang. Entah kenapa hatinya gelisah. Dia ingatkan pada para malaikat, bahwasanya dulu kaumnya, jin telah berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dia meminta para malaikat cobalah tanyakan maksud daripada firman Allah hendak menciptakan khalifah yang baru. Maka, muncullah dialog yang diabadikan dalam Al-Quran itu. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Surat Al-Baqarah, ayat 30. Apa jawab Allah? "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan dari situlah Allah lalu menciptakan seorang makhluk, dari tanah yang berlumpur hitam. Dari tanah itu Allah bentuk wujudnya dengan wujud yang sebaik-baiknya. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam tanah yang berbentuk itu, dan makhluk itu membuka matanya. Dialah Adam, bapa sekalian jasad umat manusia. Allah ajarkan Adam ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak diketahui para malaikat, dan Adam pun sangat cerdas. Begitu mudahnya ilmu-ilmu tersebut terserap ke dalam kepalanya, sehingga muncullah salah peristiwa paling bersejarah itu, diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ayat 31 dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda, seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Namun para malaikat yang ditanya tidak mengetahuinya. Bahkan Azazil yang merupakan penghulu para malaikat pun tidak bisa menjawab pertanyaan Allah ini. Betapa malu dan tidak percaya Azazil tidak mengetahui perkara-perkara ini, padahal dia mengira termasuk golongan yang mengetahui. Maka para malaikat-malaikat ini pun berkata mengungkapkan ketidaktahuan mereka. Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Surat Al-Baqarah, ayat 32. Allah hendak memberitahukan kepada para malaikat, keistimewaan hamba yang baru saja dia ciptakan. Maka dipanggil Adam untuk membuktikan kelebihannya. Dia, Allah, berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Surat Al-Baqarah, ayat 33. Maka Adam menyebutkan hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan jawaban sempurna. Seketika itu pula rasa kagum dan takjub menyelimuti perasaan malaikat bahwa apa yang Allah katakan memang benar. Makhluk ini spesial, makhluk ini berbeda, makhluk ini adalah bukti keagungan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Surat Al-Baqarah, ayat 30. Sayangnya, perasaan tidak senang justru menyelimuti Azazil. Dirinya memerlukan waktu ratusan ribu tahun lamanya agar berada di posisi mulia ini. Sedangkan makhluk ini baru juga sebentar malah dikagumi seisi penjuru langit. Rasa iri tanpa Azazil sadari telah menyelinap di hatinya.
rasa iri itu menjelma menjadi dengki. Saat itu Azazil langsung mengetahui bahwa dia sangat tidak menyukai Adam seujung jari pun. Nah, di detik inilah kehancuran Azazil tiba, sebab lalu Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, surat Al-Baqarah, ayat 34, mendengarkan perintah langsung dari Sang Maha Kuasa, para malaikat serentak bersujud hormat kepada Adam. Semuanya tanpa terkecuali bersujud penuh rasa hormat. Namun, alangkah kagetnya para malaikat, menyadari seorang yang harusnya memimpin mereka malah masih berdiri. Para malaikat pun kembali bersujud karena takut serta bersyukur terjauhi dari sifat membangkang. Azazil dengan seluruh kesadarannya telah membangkang perintah Allah dengan tidak bersujud. Dia menjadi makhluk pertama yang membangkang langsung perintah Tuhannya ini. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah, ayat 34, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Surat Al-A'raf, ayat 11. Azazil tidak terima dirinya yang seorang Sayyidul Malaikat, Kazinul Jannah, panglima perang, ahli ibadah yang namanya harum di sepenjuru langit pertama hingga ketujuh, yang bekas jidatnya memenuhi seisi bumi karena bersujud, yang memiliki banyak gelar di tiap mulut malaikat, yang memiliki sayap-sayap yang indah, wajah yang rupawan, kekuatan yang dahsyat, dan ibadah beribu-ribu tahun lamanya tanpa mengeluh, harus bersujud pada seonggok tanah, mana bisa ini diterima? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf, ayat 12. Azazil tak memiliki banyak argumen untuk sekedar mempertahankan kehormatannya, terlalu sederhana, terlalu picik, dan terlalu sombong padahal dia berdiri di hadapan Tuhannya yang hanya Allah lah segala kesombongan boleh bersandar. Dia lupa bahwa kesombongan adalah milik Allah semata. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, keperkasaan adalah sarangku dan kesombongan merupakan selendangku. Barang siapa merebutnya dariku maka aku akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim, hadis 2620. Iblis berani sekali merebut pakaian Allah yang maha perkasa hanya karena dengki. Bagaimana bisa sesama makhluk merasa di atas makhluk yang lain? Bukankah cahaya jauh lebih baik daripada api? Tidak sadarkah dia, dirinya yang api dimuliakan sedemikian agungnya oleh para cahaya yang bernama malaikat? Jika dirinya api jauh lebih baik dari tanah, maka seharusnya bukan dia yang menjadi penghulu para malaikat, karena semua malaikat dari cahaya, jauh lebih baik dari api. Bagaimana bisa iblis justru malah berpikir hal serupa tidak berlaku baginya? Iblis lupa, Allah tak melihat seorang hamba dari asalnya, dari bentuknya, atau dari kekuatannya. Allah meninggikan derajat makhluk yang rajin beribadah padanya justru karena ketakwaannya. Iblis lupa bahwa segala kemuliaan itu sebagai balasan dari amal kebaikannya, namun karena kesombongannya, hal itu sirna sekejap mata. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Surat Al-A'raf, ayat 13, dalam satu kitab Gawar Al-Umur buah karya Al-Hakim At-Tirmidzi. Allah mengubah bentuk iblis dari yang sebelumnya rupawan menjadi begitu buruk rupa. Allah merubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan ke bentuk hina. Fisiknya seperti babi, wajahnya seperti kera dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Iblis tidak memiliki janggut, rambut di kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Iblis memiliki 4 buah tangan, 2 tangan di bahunya dan 2 lagi di keningnya. Jari-jarinya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Iblis juga memiliki belalai, pincang dan mempunyai sayap. Di atasnya ada berhala majusi. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman yang warnanya beraneka ragam. Di tangannya ada lonceng besar, di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Setelah itu, lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Meski iblis sebelumnya sangat indah cemerlang rupawan, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat dan pemukanya, dan dia juga pemimpin para malaikat karubiin dan banyak lagi, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Luluh lantak seketika segala pangkat, segala gelar, segala karunia, dan segala pahala iblis pada hari itu. Sia-sialah apa yang dilakukan iblis selama itu,
karena kesombongannya yang justru melahap secepat kilat semua amal ibadahnya hingga tak bersisa, bagaikan petani yang menimpuk padi setinggi angkasa, langsung menjadi abu begitu dilalap api. Sungguh miris dan sebuah ironi, hari itu sobat, nama Azazil yang mulia, berubah menjadi iblis laknatullah. Diubah bentuknya menjadi sedemikian hina dina, dilaknat oleh Allah yang sangat dia puja, maka iblis menjadi semakin membenci Adam. Kebencian yang sangat-sangat dalam membuncah di hatinya kepada tanah yang diangkat derajatnya ini melebihi dia. Maka iblis lalu berkata memohon kepada Allah. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Surat Al-A'raf ayat 14. Maka Allah mengabulkannya. Hidupnya tidak akan berakhir sampai hari yang dijanjikan tiba, kiamat. Setelah mendapatkan penangguhan, artinya umur iblis tidak akan dicabut hingga saatnya kiamat tiba. Maka bersumpahlah iblis dengan sumpah yang tidak akan pernah dia langgar sampai hari kiamat tiba. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf, ayat 16-17. Sebuah sumpah abadi yang tercipta karena kesombongan dan iri hati. Sebuah sumpah yang menciptakan banyak teror dan derita di dunia ini. Makhluk yang dulunya mulia kini menjelma menjadi musuh abadi manusia. Padahal manusia juga tidak tahu apa-apa hakikat. Inilah bahayanya sombong. Iri hati bisa muncul hanya karena melihat sesuatu yang lebih hebat. Padahal siapa yang menilai hebat hanyalah Tuhan yang Maha Memiliki. Allah pun menjawab tantangan iblis ini. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan isi neraka jahanam dengan kalian semuanya. Surat Al-A'raf, ayat 18. Dan demikianlah kisah seorang ahli ibadah mendapatkan laknatnya. Peristiwa ini dikatakan sampai membuat seluruh malaikat menangis, bukan karena pengusiran iblis, melainkan ini semakin mengingatkan mereka tak ada jaminan seorang makhluk mendapatkan keselamatan hakiki jika di dalam hatinya masih bisa muncul kesombongan. Mereka takut jika segala amal perbuatan mereka bisa luluh lantak jua karena adanya sifat sombong ini. Ketahuilah sobat, pemberian nama iblis oleh Allah ini memiliki banyak makna, berasal dari kata Arab berwasan yang merupakan derivasi dari akar kata. Kata ini dalam bahasa Arab bermakna putus asa, sedih, terusir, diam dan sedih yang muncul dari keputusasaan dan rasa takut, menyesal dan kebingungan. Iblis dipanggil dengan nama tersebut dikarenakan putus asa dari segala kebaikan dan rahmat ilahi. Maka ini adalah nama yang sangat pantas bagi iblis karena kesombongannya yang melampaui batas. Maka sejatinya teman-teman, tidak ada penolong selain Allah yang bisa kita jadikan sandaran. Segala amal perbuatan kita baik buruknya hanya bisa diputuskan oleh kehendaknya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan, ini fulan ahli surga, dan si fulan ahli surga, tapi baiknya katakan, insya Allah penghuni surga. Dengan demikian Anda telah menyerahkan hak prerogatif itu kepada Allah semata. Labirin kesesatan yang dirancang iblis dari zaman ke zaman semakin hebat dan semakin menggiurkan umat manusia. Bala tentara dari iblis juga semakin banyak dari masa ke masa. Godaan setan yang terkutuk tidak hanya muncul dari golongan jin, tapi juga dari golongan manusia sendiri. Maka semakin terbuktilah sumpah iblis bahwa dia akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia demi membalas sakit hatinya pada Adam. Kebencian iblis terhadap Adam tak pernah memudar, bahkan tiap kali ia mengingatnya, bagaikan baru kemarin saja dia diusir dari langit. Maka demi terlepas dari labirin kesesatan iblis, Nabi Muhammad bersabda, kutinggalkan untuk kalian dua hal yang kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Nabinya, hadis riwayat Malik. Yang diperlukan selanjutnya adalah usaha untuk mendapatkan petunjuk itu agar tidak tersesat sebagaimana iblis yang tersesat. Untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah adalah Anda harus mau belajar, membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Semoga kita senantiasa dijauhi oleh sifat-sifat setan yang tidak akan pernah berakhir menyisir di hati kita. Semoga pula kita dijauhkan oleh sifat sombong yang hanya akan membakar amal pahala kita. Semua ini didasarkan pada referensi dan ceramah ustadz-ustadz yang sering diperdengarkan. Sesungguhnya segala hal yang gaib hanyalah Allah yang mengetahui keberadaannya. Kita sebagai manusia hanya bisa menelaah ibrah serta hikmahnya. Hanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.